Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Selamat datang di video kelompok 9. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bulan. Saya Yusril. Dan saya Gaby. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang sistem informasi akuntansi siklus produksi. Selamat menyaksikan! Yang pertama yaitu pengertian dari siklus produksi. Siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Selanjutnya yaitu bentuk dari diagram konteks siklus produksi. Ini dimulai dari sistem informasi siklus pendapatan, seperti yang terlihat di bab 12, itu menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai gantinya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi itu apakah telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Selanjutnya, informasi tentang kebutuhan bahan baku dikirimkan ke sistem informasi siklus pengeluaran seperti yang ada di bab 13 dalam bentuk purchase requisition. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran memberikan informasi tentang bahan baku akuisisi dan juga tentang pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead manufaktur. Selanjutnya, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia, seperti yang terlihat di bab 15. Sebagai imbalannya, siklus SDM menyediakan data tentang biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Yang terakhir, informasi tentang harga pokok barang diproduksi dikirim ke buku besar umum dan sistem informasi pelaporan, seperti yang terlihat di bab 16. Sebenarnya di bab ini hanya menjelaskan tentang 4 poin besar saja, yaitu berupa 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama yaitu aktivitas desain produk, yang kedua yaitu aktivitas perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga yaitu operasi produksi, dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Selanjutnya ini merupakan gambaran 4 aktivitas dasar siklus produksi yang digambarkan melalui diagram tingkat 0 seperti ini. 1.0 menggambarkan produk desain, 2.0 menggambarkan planning and scheduling, 3.0 menggambarkan production operation, 4.0 menggambarkan cost accounting. Meskipun akuntan terlibat penting dalam aktivitas keempat, yaitu akuntansi biaya, para akuntan itu harus memahami 3 aktivitas lainnya untuk dapat merancang laporan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk mengelola kegiatan siklus produksi perusahaan manufaktur modern. Selanjutnya merupakan gambaran dari enterprise resource planning yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Seperti ini gambarannya. Perhatikan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi tersebut ditambah data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi
dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian yang terjadi secara umum di seluruh siklus produksi. Ancaman yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Yang ketiga yaitu kehilangan atau perubahan data produksi. Ancaman tersebut dapat diatasi dengan sebuah pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, pengendalian akses. Yang keempat, enkripsi. Yang kelima, backup dan prosedur pemulihan bencana. Tahap pertama dari siklus produksi adalah desain produk. Tahap ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, yang juga meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menghasilkan dua output. Yang pertama adalah Bill of Material atau daftar bahan baku. Dokumen ini menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari masing-masing komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Yang kedua adalah Operation List atau daftar operasi. Dokumen ini menspesifikasikan urutan langkah-langkah pembuatan produk, peralatan yang digunakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan tiap-tiap langkah pembuatan. Ancaman utama dalam desain produk adalah desain produk yang buruk. Terlalu banyak menggunakan komponen bahan baku yang bermacam-macam untuk menghasilkan produk yang serupa akan meningkatkan biaya pembelian dan biaya pemeliharaan persediaan bahan baku. Desain produk yang buruk membutuhkan biaya perbaikan dan biaya garansi yang tinggi. Untuk mengendalikan ancaman ini, akuntan harus berpartisipasi dalam menganalisis biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Karena 65% sampai 80% dari biaya produk ditentukan pada tahap desain produk. Akuntan juga dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan mengenai biaya perbaikan dan garansi terkait produk. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk dan menyarankan mendesain ulang untuk meningkatkan kualitas produk. Tahap kedua dari siklus produksi adalah planning dan scheduling atau perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari tahap ini adalah meningkatkan efisiensi produksi dengan memenuhi jumlah pesanan dan permintaan jangka pendek, sehingga persediaan bahan baku dan barang jadi dapat diminimalisir. Pengurangan tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya, contohnya biaya penyimpanan. Ada dua metode umum yang digunakan untuk perencanaan produksi. Yang pertama adalah Manufacturing Research Planning atau MRP2. MRP merupakan kelanjutan dari Material Requirements Planning yang sudah dibahas dalam bab 13. MRP2 adalah metode yang menyeimbangkan kapasitas produksi yang telah ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. MRP2 sering disebut dengan push manufacturing karena barang diproduksi sesuai ekspektasi terhadap permintaan pelanggan. Dalam siklus produksi, tentunya perusahaan harus menentukan jumlah produk yang harus diproduksi dalam periode perencanaan dan kapan produksi harus dilakukan. Kedua informasi penting tersebut dapat kita temukan dalam Master Production Schedule atau MPS. MPS adalah dokumen yang merinci kuantitas produk yang akan diproduksi dan kapan produksi harus dilakukan. Selain MPS, dokumen sumber lainnya adalah Bill Material, yang juga merupakan output dari tahap produksi sebelumnya, yaitu desain produk.
Dalam siklus produksi, terdapat 3 dokumen kunci. Yang pertama adalah Production Order. Production Order adalah dokumen yang mengautorisasi pembuatan produk dalam kuantitas yang spesifik. Dokumen ini menjelaskan proses yang harus dilakukan, kuantitas yang harus diproduksi, dan lokasi tujuan produk. Dokumen selanjutnya adalah Material Requisition atau permintaan material. Dokumen ini mengautorisasi pemindahan kuantitas bahan baku dari ruang penyimpanan ke pabrik tempat produk diproduksi. Dokumen ini menjelaskan nomor production order, tanggal terjadinya, jenis dan jumlah bahan baku yang diperlukan. Dokumen yang ketiga adalah Move Tickets. Dokumen ini mengidentifikasikan jenis bahan baku yang ditransfer, lokasi bahan baku tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan tidak luput dari ancaman yang disebabkan berbagai macam faktor, sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian. Ancaman utama dari aktivitas ini adalah kekurangan dan kelebihan produksi. Kelebihan produksi menyebabkan persediaan barang melebihi permintaan jangka pendek dan berpotensi menyebabkan masalah arus kas karena sumber daya tertahan dalam bentuk persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan risiko persediaan barang menjadi usang. Sebaliknya, kekurangan produksi dapat menyebabkan penjualan yang hilang dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Ancaman ini sangat penting bagi perusahaan yang menghasilkan produk baru yang inovatif, seperti pakaian mode. Karena permintaan produk semacam itu lebih tidak stabil daripada permintaan bahan pokok dan komoditas, seperti makanan atau perlengkapan kantor. Sistem perencanaan produksi dapat mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan produksi. Pengembangan sistem perencanaan produksi membutuhkan perkiraan penjualan, data-data terkini yang akurat, informasi kinerja produksi, dan informasi siklus pendapatan dan pengeluaran. Pengendalian yang kedua adalah peninjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi. Pengendalian ini mencegah kelebihan dan kekurangan produksi item tertentu. Tinjauan dan persetujuan yang cermat memastikan bahwa pesanan produksi adalah tepat. Yang terakhir, pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi mengurangi risiko pesanan produksi yang tidak terautorisasi. Langkah ketiga dalam proses produksi adalah pembuatan produk, di mana kegiatan ini bervariasi di seluruh perusahaan, tergantung pada jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Perusahaan biasanya menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksinya, seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer, yang disebut sebagai CIM, Computer Integrated Manufacturing, di mana CIM ini dapat secara signifikan mempengaruhi proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam pembuatan produk, ada berbagai macam ancaman yang dihadapi perusahaan. Pertama, pencurian persediaan. Untuk mengurangi resiko kehilangan persediaan, dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan akses fisik ke inventaris, dan semua pergerakan internal inventaris harus didokumentasikan. Pengembalian bahan apapun yang tidak digunakan dalam produksi juga harus didokumentasikan. Jika memungkinkan, tag RFID atau kode batang harus digunakan untuk mengotomatiskan pelacakan persediaan, sehingga menjaga catatan inventaris abadi yang akurat. Pemisahan tugas yang tepat juga penting untuk menjaga inventaris. Karyawan dibagi dan diberi tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya, Departemen Gudang Persediaan bertanggung jawab menjaga dan memantau penyimpanan fisik bahan baku dan persediaan barang jadi. Pengawas departemen atau pabrik memiliki tanggung jawab utama untuk inventaris barang yang masih dalam proses. Dan perencana produksi bertanggung jawab sebagai fungsi otorisasi, mulai dari persiapan pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan pemindahan tiket barang. Karena itu,
Kontrol akses yang tepat dan uji kompatibilitas penting untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang berwenang yang memiliki akses ke catatan data master inventaris. Dan terakhir, harus dilakukan penghitungan persediaan secara berkala. Setiap perbedaan antara jumlah fisik dan jumlah yang dicatat harus diselidiki. Ancaman yang kedua adalah pencurian aset tetap. Untuk menjaganya, dapat dilakukan kontrol dengan mengidentifikasi dan mencatat tiap aset tetap yang dimiliki, sehingga manajer dapat diberi tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas aset tetap yang berada di bawah kendalinya. Tag RFID menyediakan cara yang hemat biaya untuk memantau lokasi aset tetap. Seperti halnya inventaris, langkah-langkah keamanan juga harus dilakukan untuk mengendalikan akses fisik ke aset tetap. Karena mesin dan peralatan pabrik sering diganti sebelum benar-benar usang, penting untuk secara resmi menyetujui dan secara akurat mencatat penjualan atau pembuangannya. Dan laporan dari semua transaksi aset tetap harus dicetak secara berkala dan dikirim ke pengontrol, yang harus memverifikasi bahwa setiap transaksi diotorisasi dan dieksekusi dengan baik. Kinerja yang buruk adalah ancaman lain terhadap operasi produksi. Pelatihan adalah salah satu cara untuk mengurangi ancaman ini. Dengan adanya pelatihan, dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Penting juga untuk secara rutin menyiapkan dan meninjau laporan kinerja untuk mengidentifikasi kapan pelatihan tambahan diperlukan. Ancaman lain yang terkait dengan kegiatan siklus produksi adalah investasi suboptimal dalam aset tetap. Investasi berlebihan dalam aset tetap dapat menciptakan biaya berlebih, sedangkan kurangnya investasi dapat mengganggu produktivitas. Kedua masalah tersebut dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, otorisasi yang tepat untuk transaksi aset tetap sangatlah penting. Mulai dari pemesanan, penerimaan, dan pembayaran aset tetap harus benar-benar dilakukan dengan peninjauan yang tepat dan sesuai prosedur. Ancaman lainnya adalah bahwa inventaris dan aset tetap dapat mengalami kerugian karena kebakaran atau bencana lainnya. Perlindungan fisik seperti sistem pemadaman kebakaran dirancang untuk mencegah bencana semacam itu. Namun, karena kontrol preventif tidak pernah 100% efektif, organisasi juga perlu membeli asuransi yang memadai untuk menutupi kerugian tersebut dan menyediakan penggantian aset tersebut. Yang terakhir adalah gangguan kegiatan produksi. Otomatisasi tingkat tinggi dalam kegiatan siklus produksi berarti bahwa bencana seperti pemadaman listrik tidak hanya mengganggu fungsi sistem informasi, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas manufaktur. Sumber daya cadangan seperti generator dan perangkat catu daya yang tidak pernah terputus harus dimiliki, untuk memastikan bahwa peralatan dan mesin yang penting tidak rusak karena kehilangan daya yang tiba-tiba, dan proses produksi yang penting dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah 1. Untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. 2. Menyediakan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan penentuan harga dan campuran produk. 3. Untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam menentukan biaya untuk tiap produk, ada 2 jenis proses yang dapat digunakan oleh perusahaan. Pertama, job order costing atau biaya pesanan pekerjaan. Proses ini menetapkan biaya untuk kumpulan produksi tertentu atau pekerjaan tertentu, dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari barang-barang yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Misalnya, perusahaan konstruksi menggunakan biaya pesanan pekerjaan untuk setiap rumah yang sedang dibangunnya. 2. Proses costing. Proses costing atau biaya proses menetapkan biaya untuk setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi, dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Biaya proses digunakan ketika barang atau jasa serupa diproduksi dalam jumlah massal, dan unit diskret tidak dapat dengan mudah diidentifikasi.
Misalnya, pabrik minuman mengakumulasi biaya yang terkait dengan berbagai proses, misalnya penghalusan, penyaringan, pencampuran, dan pengkalengan, dalam memproduksi sejumlah jenis minuman tertentu, dan kemudian menghitung rata-rata total unit biaya untuk produksi tersebut. Ada beberapa data yang harus dikumpulkan dalam suatu produksi. Pertama, data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Produsen dapat menggunakan tag RFID untuk lebih meningkatkan efisiensi pelacakan penggunaan bahan baku. Jika bahan baku diberi kode batang, maka data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk saat dikeluarkan atau dikembalikan ke inventory. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Biasanya, perusahaan menggunakan kartu jam kerja, job time ticket, yaitu sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Ketiga, penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, biaya produk yang lebih besar tentu berkaitan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan pada setiap langkah dalam proses produksi, yang seringkali bersamaan dengan data tentang biaya tenaga kerja. Keempat, biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya produksi yang tidak layak secara ekonomis untuk dilacak secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu, contohnya seperti biaya air dan listrik. Data biaya yang tidak akurat dapat mengurangi efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk memantau dan mengontrol operasi manufaktur. Misalnya, data biaya yang tidak akurat dapat dihasilkan dalam keputusan yang tidak tepat tentang produk mana yang akan dibuat dan cara menetapkan harga jual saat ini. Atau kesalahan dalam catatan persediaan dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan produksi barang. Prosedur kontrol terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah mengotomatiskan pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai kode batang, pembaca lencana, dan perangkat lainnya. Namun, data biaya yang akurat tidak cukup. Sistem akuntansi biaya yang dirancang dengan buruk akan salah mengalokasikan biaya untuk produk dan menghasilkan laporan yang menyesatkan tentang kegiatan siklus produksi. Yang keduanya dapat menyebabkan keputusan yang salah. Kedua ancaman ini dapat dikurangi dengan menggunakan sistem biaya berbasis aktivitas, Activity-Based Costing Systems. Sistem ABC dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya di bawah job order costing dan proses costing. Sistem ini mencoba untuk melacak biaya untuk kegiatan yang membuatnya, seperti penggilingan atau pemolesan, dan hanya kemudian mengalokasikan biaya tersebut untuk produk atau departemen. Tujuan mendasar dari penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Penetapan biaya berbasis aktivitas memberikan informasi kepada manajemen untuk mengevaluasi konsekuensi dari keputusan strategis. 3 cara penting yang membedakan sistem ABC dengan sistem akuntansi biaya konvensional. 1. Sistem biaya berbasis aktivitas berupaya secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. 2. Sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasikan biaya tidak langsung. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead terpisah, yaitu overhead batch, overhead produk, dan overhead secara keseluruhan. Dan perbedaan yang ketiga adalah sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Perbandingan sistem biaya berbasis aktivitas dan tradisional selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Dalam laporan biaya tradisional, ada 4 biaya overhead yang dibebankan ke produk. Sedangkan dalam analisis perhitungan biaya berbasis aktivitas, ada lebih dari 4 biaya overhead yang dibebankan ke produk.
Keuntungan lain dari penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah bahwa hal itu jelas mengukur hasil tindakan manajerial pada keseluruhan profitabilitas. Sedangkan sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya. Sistem biaya berbasis aktivitas mengukur jumlah yang dihabiskan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Perbedaan ini tercermin dalam rumus berikut, di mana biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya kapasitas yang tidak digunakan. Throughput adalah suatu ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan jumlah unit bagus yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Throughput sama dengan total unit yang diproduksi per waktu pemrosesan dikali waktu pemrosesan per total waktu dikali unit barang per total unit. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi ke dalam 4 area. 1. Biaya pencegahan, berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. 2. Biaya inspeksi, berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. 3. Biaya kegagalan internal, berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasikan sebagai produk cacat sebelum penjualan. 4. Biaya kegagalan eksternal, yang dihasilkan ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Dari seluruh penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa siklus produksi terdiri dari 4 kegiatan dasar, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan produksi, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Perusahaan secara berkelanjutan mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dari 3 kegiatan pertama. Namun, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari perubahan, modifikasi yang sesuai juga harus dibuat dengan sistem akuntansi biaya. Selain itu, akuntan perlu memodifikasi laporan keuangan dan mengembangkan pengukuran baru yang secara akurat mengukur kinerja manufaktur. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.